Biasanya setelah melakukan kaji cepat akan memutuskan, akan menetapkan apakah akan menjadi status tanggap darurat atau tidak. Kemudian termasuk statusnya itu mau berapa lama. Biasanya status tanggap darurat itu hanya akan 14 hari, kecuali dianggap masih belum mampu. Biasanya akan diperpanjang lagi 14 hari lagi. Kalau diperpanjang sampai 3 kali, biasanya 2 kali kemudian ganti status. Ganti status ke pasca bencana itu ada masa pemulihan dan masa rekonstruksi. Masa pemulihan ini biasanya masa di mana orang-orang melakukan perbaikan. Jadi fokusnya adalah mengembalikan kembali hidupnya seperti masa awal, mendekati awal. Kalau rekonstruksi itu masa di mana membangun kembali, memperbaiki menjadi lebih baik. Gitu. Nah, ketika orang bilang penanggulangan bencana itu artinya harus mencakup ketiga tahapan ini. Nah, kalau dulu terjadi dulu bencananya di sini, baru kemudian orang datang membantu. Jadi sifatnya responsif. Bencana udah kejadian, orang udah mati, rumah-rumah udah rusak, baru orang datang kasih bantuan. Ini Bu berasnya, ini Bu baju bekasnya, ini rumahnya dan segala macam. Kalau untuk kerugian material bisa diganti. Nggak apa-apa berarti dilakukan di sini. Tapi kalau untuk kerugian nyawa itu kita nggak bisa ganti lagi, udah nggak ada yang jual. Sehingga kemudian sekarang paradigmanya bergeser dari responsif di sini menjadi preventif di sini. Sehingga dilakukanlah banyak upaya supaya ketika ini ada peralihan sampai ke sini, itu korbannya ataupun kerugiannya tidak lagi besar. Targetnya memang target utamanya adalah korban nyawa itu 0 gitu, walaupun realitanya ya tetap aja ada ya, karena ada berbagai faktor gitu. Nah, selain responsif, kalau dulu ya ini paradigmanya selain responsif, dulu sifat-sifatnya bantuan itu memanjakan orang yang terdampak, memanjakan penyintas. Kalau di kebencanaan, orang yang terdampak bencana itu yang masih hidup itu disebut penyintas. Kalau yang udah lewat itu baru disebut korban. Jadi kalau dulu penyintas itu dibuatkan makanannya, rumahnya dibangunkan, kemudian dikasih uang. Kalau dulu rumahnya dibangunkan, kalau sekarang enggak, kasih kayu suruh dia bangun rumah sendiri. Suaranya putus-putus, Dek. Kita lanjut ya. Oke. Oke. Nah, dia pakai IM3 apa pakai Axis sih? Kau putus-putus, Dek? Tri. Oh, pakai Tri.
pakai video. Aku pakai video. Suaranya Internet kayak rumah. Dek, suaranya Ya. kayak DJ, putus-putus. Jadi dulu. Coba pindah dulu. Susah sinyal, Mas. Di rumahnya itu susah sinyal. Oh, pantesan. Pindah ke Ora yo. Ora yo. Aku nganggo internet. Pakai tri. pakai Axis ini pasti yang murahan itu pasti. Mas. Pakai Axis ini pasti. Oke. Nah, aku pakai Pakai Telkomsel dulu coba, yang bagus. Bisa. Gimana, Dek? Udah lanjut, Dek? Halo? Halo, Nade. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran, tapi tadi putus-putus kenapa? Coba jelasin dulu. Peserta Ya. udah banyak yang protes ini ke saya. Aku matiin videonya. Coba sekarang. Oke, lanjut. Oke, Ya, sip. lanjut ya. Oke, sip, lanjut. Oke. Nah, sedikit paradigma lama kalau dulu konsennya yang ngurusin penanggulangan bencana ini hanya instansi tertentu, hanya Kesbangpol, hanya Damkar, hanya Satpol PP. Kalau sekarang kemudian bergeser. Kalau sebelumnya responsif, kejadian bencana dulu baru datang, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang sudah mulai harus melakukan upaya-upaya untuk pencegahan, untuk mengurangi resiko bencana. Jadi di masa normal itu justru harusnya, idealnya masyarakat ini menjadi lebih sibuk, bukan ketika bencana baru sibuk. Harusnya sejak masa normal itu udah sibuk. Nah, kemudian paradigmanya juga bersifat holistik, nggak hanya Kesbangpol lagi, nggak hanya Damkar aja, tapi semua lini itu harus melakukan upaya, harus melakukan mainstreaming tentang pengurangan risiko bencana, harus sensitif dengan kebencanaan. Itu yang sekarang, sehingga peran-peran mitra, terutama non-pemerintah, Mapala, mahasiswa, kampus, sekolah, apalagi pengusaha. Kalau teman-teman lihat logonya BNPB kan hampir mirip Mapala nih, segitiga nih. Tapi kalau di sebelah sana segitiga biru. Nah, itu artinya peran-peran itu sekarang dimaksimalkan masyarakat, pemerintah, dan sektor usaha. Nah, kemudian peran Mapala di mana ini sebenarnya sekarang? Di sini saya bagi peran Mapala secara personal, jadi kita perorangan, dan Mapala secara organisasi. Gitu. Nah, ini siklus bencana yang tadi. Kemarin-kemarin, Mapala lebih banyak di sini. Saat ada bencana, kemudian turun. Minta mengkoordinir sumbangan, mendistribusikan bantuan. Yang paling banyak adalah menjadi tim SAR, tim evakuasi, gitu. Nah, tapi kalau kemudian pola pikirnya kita pakai pola pikir pengurangan resiko bencana, harusnya kita sejak awal ini sudah mengambil peran, gitu. Logika dasarnya sih sebenarnya adalah nggak enak ngambilin mayat itu di saat ini. Mungkin yang senior-senior yang pernah evakuasi, rescue itu ketika lihat mayat itu sedihnya bukan kepalang kan sebenarnya. Nah, gimana caranya supaya kita nggak ngambil mayat? Ya artinya kita perlu lakukan persiapan sejak sekarang gitu. Nah, artinya kalau mau dimaksimalkan sebenarnya Mapala itu bisa mengambil peran di semua ini. Di semua masa ini, masa normal Mapala bisa berperan. Mapala secara organisasi, Mapala secara personal. Saat bencana juga ini yang umumnya kita berperan di sini. Pasca bencana pun Mapala juga bisa berperan. Gitu. Nah, apa perannya? Ini saya bagi peran secara personal maupun secara organisasi. Kalau secara personal itu artinya diri kita masing-masing.
membangun budaya sadar bencana bagi diri sendiri. Ini bagi diri sendiri. Kenapa ini menjadi penting? Dalam kondisi darurat, ada penelitian, saya lupa siapa yang meneliti, tapi itu beredar banyak kalau di seminar-seminar. Sebenarnya 70% orang menjadi selamat itu karena dirinya sendiri yang menyelamatkan, bukan dibantu orang lain. Ketika kondisi bencana, kita kan nggak mungkin mengharapkan orang lain. Dan memang logikanya adalah selamatkan dirimu sendiri dulu, baru bisa selamatkan orang lain. Nah, sehingga membangun budaya sadar bencana ini sangat penting. Ya. Melalui apa? Banyak caranya. Mulai dari meningkatkan skill, ikut pelatihan, kemudian banyak baca, berlatih, mempersiapkan peralatan pribadi di rumah, siapkan tas siaga bencana, ketahui jalur aman di lingkungan sekitar rumah, kantor, sekolah, dan macam-macam. Gitu. Nah, kemudian secara personal penting untuk membangun jejaring. Ini termasuk juga meningkatkan life skill terkait komunikasi. Karena komunikasi ini menjadi penting ya. Dalam kondisi darurat, kalau kita tidak berani untuk bertanya ke orang, mengemukakan pendapat, ini kita akan menjadi satu orang yang sangat merugi. Gitu. Sehingga ini perlu dibangun sejak sekarang, sejak di masa normal ini. Nah, peran secara personal juga bisa menjadi fasilitator dan edukator. Kalau sekarang yang ngetren ini kalau di medsos itu influencer, orang yang mempengaruhi orang lain, orang yang menyampaikan suatu isu, sebenarnya bagian menjadi edukator juga. Gitu. Ketika seorang personal itu punya skill, dia bisa mengkapasitasi orang terdekat, minimal orang terdekat ya, keluarga ya. Walaupun harapannya ini akan menular ke lingkungan yang lebih jauh, gitu. Tapi minimal diri sendiri dan keluarga deh. Gitu. Nah, ini di masa normal. Kalau secara organisasi, apa perannya Mapala? Mapala menjadi mitra pemerintah di masa normal ini. Tentu di bawah koordinasi BPBD ya. Kalau sekarang hampir tiap daerah itu punya BPBD yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana. Kemudian Mapala juga bisa membentuk tim siaga bencana yang terampil di dalam organisasi. Jadi ini semacam TRC, tim reaksi cepat atau tim respon cepat itu. Jadi ketika ada kondisi darurat bisa langsung diterjunkan orang-orang yang siap secara fisik, mental, dan juga skill. Gitu. Nah, ini akan panjang lagi ceritanya nanti. Nah, kemudian ini termasuk peningkatan kapasitas bagi anggota terkait penanggulangan bencana ya. Gitu. Nah, itu Mapala bisa melakukan itu, termasuk yang seperti dilakukan malam ini. Gitu. Ini bagian yang di sini. Nah, Mapala juga bisa melakukan campaigns dan edukasi ke masyarakat. Kalau di Mapala UPN kan punya banyak kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat ya. Ada di pengembaraan. Itu biasanya ada bidang sosbudnya ya, apa sih namanya? Gitu. Nah, itu sebenarnya satu jalan yang bisa digunakan untuk memainkan peran ini. Pengabdian masyarakat, Dik, namanya, Dik. Apa ya, benar ya? Pengabdian masyarakat. Beda ya? Kalau di pengembaraan bukan apa ya namanya ya? Ya itulah kira-kira. Iya, kita lupa. Iya, kita lupa. Lanjut ya. Sosial budaya. Sosbud kan ya, Neng ya? Ya, sosbud. Oke. Lanjut. Oke, nah kemudian Mapala juga karena punya banyak peralatan untuk SAR, nah itu perannya bisa sebagai memfasilitasi peralatan, tapi tentu alatnya harus standby. Standby jumlahnya, standby kondisinya. Gitu. Termasuk orang yang bisa mengoperasikan peralatan itu. Nah, kalau agak serius sedikit, mulai putus-putus lagi lu, Dek. Nanti mulai putus-putus lagi. Ulangi sedikit, Dek. Nanti putus-putus lagi. Kampus, di masyarakat,
Dek, putus, Dek. Putus. Nade putus-putus lagi. Kayak DJ, putus. Halo. Nah, pakai eksis nih kayaknya dia, Mas. Halo. Oh, Masih putus-putus, Dek. bukan. Aku kalau Tuh, kan? nyender putus, aku nggak boleh. Oh. Sing putus-putus ngene metok kok. Wah, ini kita Mas Betty iki. Betty, Mas Betty mulai ribut ini no Mas Betty. Dek, gimana, Dek? Putus. Neng di Mas Betty. Nade. Kayak DJ. Fikri kita koni Fikri kuwi. Sik kangen karo Mumun ra. Wih, gondrong meneh ya Mas Betty. Mas Betty gondrong yang gue anteng rak. Ganteng tapi Betty. Masih putus-putus, Dek. Halo. Masih putus-putus, Dek. Putus-putus, Dek. Kayak DJ. Pakai IM3 sih. Mas. Mas Betty. Aku WA Mumun ora dibales kok. Halo. Betty kayak DJ gitu. Halo. Masih putus-putus, Dek. Masih putus-putus. Mungkin posisi atau ini kali ya. Coba jangan di toilet, Dek. Jangan di toilet, lu. Keluar dulu coba. Di ruang makan atau di mana gitu. Hemat. Sadis banget. Halo. Nah, lanjut. Ya, oke. Halo, aku nganti neng teras iki. Nah, emang harus di teras. Kalau enggak ke rumahnya siapa si Oneng tuh loh. Minta dijemput pakai ambulan biar cepet. Aduh, tinggal 2 slide lagi loh ini. Aduh, ya Oke. ampun. Ya lanjut, Dek. Oke. Nah, itu tadi di masa normal ya. Kalau ke masa darurat, ini di masa darurat, secara personal, tambahannya kita bisa menjadi relawan atau responder untuk kegiatan-kegiatan tanggap darurat di berbagai bidang. Saya bilang di berbagai bidang karena memang biasanya selama ini Mapala lebih banyak memainkan peran untuk SAR dan evakuasi. Gitu. Tetapi sebenarnya kita bisa melakukan ikut bergabung dalam respon di bidang lain. Biasanya ketika terjadi kondisi darurat, tanggap darurat, ada banyak respon yang dilakukan. Ini bidang-bidangnya. Ada bidang shelter dan hunian, ada bidang SAR dan evakuasi, ada bidang logistik, baik makanan maupun non-makanan, ada bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, ada bidang WAS. WAS itu Water and Sanitation. Kalau kesehatan biasanya orang PMI ada di sini, gitu. Tapi bukan berarti Mapala nggak bisa, bisa juga, gitu. Memang bukan tukang obat-obatin, tapi kan bisa aja untuk melakukan yang lain. Nah, sebenarnya anak Mapala itu bisa bergabung di semua bidang ini. Jadi nggak hanya SAR dan evakuasi saja, gitu. Tetapi memang dengan catatan, ya ini perlu mengetahui standar layanan kemanusiaan. Apa sih standarnya kalau mau ngasih bantuan makanan? Kalau ke anak-anak boleh susu nggak? Nggak boleh. Packingnya harus bagaimana? Kalau mau jadi relawan di water and sanitasi, ya harus tahu. Kalau mau ngasih ikut terlibat, misalnya per rumah itu harus dapat jatah airnya berapa banyak, itu ada penghitungannya. Gitu. Termasuk kalau ke pendidikan. Kalau ke pendidikan, apa yang harus dilakukan itu juga harus. Jadi nggak asal kita kejadian bencana nih, terus berangkat, mau ngapain di sana? Ya nggak tahu, mau bantu-bantu aja gitu. Nah itu sebenarnya bagiku agak menyedihkan karena dalam kondisi bencana, apalagi bukan di wilayahnya kita, kemudian kita datang ke sana itu
jangan sampai kita menjadi beban bagi orang yang ada di sana gitu. Ya. Nah, kalau peran yang lain masih sama membangun budaya sadar, membangun jejaring, menjadi edukator. Nah, kalau Mapala secara organisasi ketika masa darurat, apa yang bisa dilakukan? Sama, masih sebagai mitranya pemerintah. Mitranya pemerintah, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan tanggap darurat, melakukan kegiatan-kegiatan ini tadi secara organisasi. Gitu. Jadi, Mapala kasih bantuan air, Mapala kasih bantuan melakukan respon di bidang pendidikan, bangun sekolah, misalnya, atau melakukan kegiatan layanan psikososial, Mapala membangunkan rumah sementara, itu kan bisa sebenarnya. Jadi nggak hanya urusan mengangkut mayat dan mengevakuasi aja sebenarnya. Nah, plus tambahan, nah ini agak kerjanya nggak dipanas-panas kalau ini informasi and manajemen ini, cuma mumetnya sebenarnya sama. Jadi bagaimana kemudian mengolah informasi, mengolah data, karena dalam satu respon darurat itu yang menjadi tantangan kalau di Indonesia ini adalah ya soal carut-marutnya data itu. Ya. Nah, kemudian kalau di masa pasca bencana rehab-rekon ngapain? Ya sama, Mapala juga bisa terlibat dalam kerja-kerja rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi sederhananya Mapala ini sebenarnya bisa aja memainkan peran juga sama seperti NGO yang punya kegiatan di masyarakat, yang punya program di masyarakat, gitu. Nah, kalau Mapala secara personal tetap masih bisa sebagai relawan, masih bisa tetap sebagai responder, atau memang terlibat di kerja-kerja kemanusiaan secara profesional. Itu bukan relawan ya, tapi pekerja kemanusiaan. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang harus dilakukan untuk menjalankan peran-peran itu? Sebenarnya simpel. Yang pertama kapasitasi diri. Kapasitasi diri, kapasitasi organisasi. Gitu. Ilmu penanggulangan bencana ini kan bukan ilmu matematika, bukan ilmu pasti ya, sehingga memang isunya itu berkembang, dia sangat dinamis. Setiap tahun itu tentu ada pembelajaran-pembelajaran baru. Nah, itu yang juga perlu diikuti dan diketahui gitu. Kalau dulu orang nggak begitu familiar dengan likuifaksi, sekarang orang menjadi familiar dengan likuifaksi. Artinya ada ilmu yang berkembang. Kalau dulu orang bilang ketika terjadi gempa misalnya ya, teorinya dulu terjadi gempa di tepi pantai, airnya surut, kemudian ada waktu 20 golden time dan segala macam. Dari kasus Palu kemudian teori itu patah gitu. Nah, artinya ilmunya berkembang, harus proses peningkatan kapasitas itu, kapasitas diri dan kapasitas organisasi harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian perlu memberdayakan diri sendiri. Artinya ketika mau menjalankan peran untuk penanggulangan bencana, ya kalau kita pun hidupnya sangat susah sekali, ya kita nggak akan mungkin juga mau bisa memberdayakan orang, sehingga setelkan dulu diri, ya walaupun tidak bisa dipungkiri juga jalur-jalur pekerjaan kemanusiaan itu, pekerjaan kebencanaan itu bisa menjadi profesi yang menghasilkan sebenarnya. Tapi kalau untuk di awal misalnya, saya sebagai anak Mapala mau terjun ke bencana, ya kalau saya makan aja susah misalnya, ya gimana saya mau respon bencana kan? Gitu. Nah, terutama sih siapkan mental. Anak-anak Mapala memang terbiasa pada situasi yang pada situasi yang menegangkan, pada situasi darurat. Nah, itu memang harus diasah terus, skill survival, kemudian hidup prihatin itu harus diasah terus gitu. Jadi jangan biarkan kemudahan fasilitas itu memanjakan diri. Jadi mental untuk tetap
mental untuk tetap berada pada posisi sulit itu tetap harus diasah. Nah, ini terakhir satu penutup dari saya, siaga bencana itu untuk diri sendiri. Jadi ketika kondisi darurat pun saya tidak bisa menyelamatkan kalian, demikian kalian tidak bisa menyelamatkan saya, sehingga kapasitasi diri sendiri dimulai dari diri sendiri. Jadi memang perlu kesadaran bahwa ini adalah kebutuhan bagi pribadi masing-masing. Kalau semua orang berpikir bahwa siaga bencana dimulai dari saya, Mas Mehmet juga berpikir siaga bencana dimulai dari dirinya sendiri, Mas Fahrul juga, Oneng juga, niscaya ketangguhan kolektif itu akan tercapai. Jadi ya memang harus dimulai dari diri sendiri. Itu kira-kira dari saya. Ini masih ada yang dengerin nggak ya? Masih, Mbak. Oke, clear. Itu Moderator. kira-kira sedikit Iya. dari saya. Pik, keren amat sih, Pik. Sudah ya Mbak Nadia untuk materinya ya? Sampun. Ya, begitu teman-teman materi yang disampaikan Mbak Nade mengenai peran Mapala dalam penanggulangan bencana gitu. Keren banget materinya. Maka tepuk tangan dulu. Terima kasih Mbak Nade. Tepuk tangan buat Nade. Terima kasih deh. Terima kasih Mbak Nade untuk edukasi untuk kita semua mengenai penanggulangan bencana ini sebenarnya seperti apa sih gitu. Karena yang kita biasa ambil peran biasanya dalam tanggap daruratnya, yaitu pas lagi bencana-bencananya ini Mapala tuh biasanya pas ambil peran di situ gitu. Padahal mungkin akan lebih baik kalau kita sebenarnya semua pedagang pasar sudah membeli Lanjut. Gantian kan, kencinya hilang kan? Kenci hilang, kenci. Ada kenci. Iya, begitu. Alangkah lebih baiknya kalau kita sebenarnya mengubah pola pikir yang tadinya ambil peran dalam tanggap daruratnya saja, mungkin kita bisa dalam pra atau pasca bencana itu seperti itu. Kalau dari penjelasan bagaimana sih penanggulangan bencana ini sebaiknya dibagi dalam berapa tahap begitu ya Mbak Nadia. Begitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau mungkin bisa disampaikan dulu Mas atau Mbak, atau yang pernah ikut dalam penanggulangan bencana, misal dulu Mapala pernah ikut SAR gitu ya di Hilang dia kan? Sinyalnya jelek, Dek. Sinyalnya api, sinyalnya kue, Met. Mas Mehmet namanya ngeri banget. Diam, ini saya record. Dit Ini pertemuan ini saya record. Hati-hati kalau bicara ya. Bisa kena pasal nanti. Dirjen PPH, ngeri. Oh, macam-macam ini sudah saya rekam. Mas Mehmet moderasi aja, Mas. Kenapa, Dek? Dirjen PPH. Bantu moderasi ini, soalnya Kenci kayaknya. Iya, ya. Kenci kayaknya lenyap nih dia. Soalnya atmosfernya Kenci udah nyambung dari kemarin. Kalau enggak ya kita sambung lah. Kalau Kenci ini suruh ini malah ketawa-ketawa sendiri. Unmute sih Kenci. Gimana sih kamu ketawa? Aku di unmute, tadi aku di mute Mas. Bukan. Oh, tak jabuti untukmu malah. Ya mohon maaf senior. Nah, lanjut. Tadi di mute, ya mohon maaf. Ya, Siapa sih ngemut? Mas Betty tak coret loh Mas jenengan Mas. Oh, malah nasi ngemut. Mungkin bisa. Wani po. Ya, kalau dari Kenci sendiri kurang pengalaman kalau dalam penanggulangan bencana gitu. Mungkin ada dari teman-teman yang bisa share setidaknya
pas lagi bencana ini, mungkin kayak dulu Aceh atau tanggap Merapi dulu pernah juga sama gempa bumi yang itunya agak besar-besar gitu. Kalau yang akhir-akhir ini kan kegiatannya kita paling besar gitu, apa laka gunung atau laka air seperti itu. Nah, kalau dari pengalamannya partisipan semua sih, gimana sih kalau peran Mapala dulu dalam penanggulangan bencana, walaupun ya mungkin masih dalam tahap search and rescue dalam masa darurat seperti itu. Nah, mungkin bisa share sedikit tentang pengalamannya teman-teman berperan sebagai personel. Oh, ngilang lagi dia. Lagi kan? Oh, dasar. Dia pakai YM3 sih. Kamu menyebarkan fitnah lagi kan, nggak ada yang ngemut kok. Dia ngemut dirinya sendiri, gimana sih? Moderator. Ya mohon maaf. Nanti aku beli ini dulu Mas, paketan Telkomsel. Monggo silahkan untuk teman-teman yang mau bertanya atau menyampaikan pengalamannya melakukan penanggulangan bencana seperti itu. Tanya dong. Boleh nggak? Monggo dipersilahkan. Dek, pada tahap mana Mapala itu lebih cocoknya ya, dari beberapa fase itu lebih cenderung atau lebih pasnya di mana? Kalau menurut pengalaman Ade lah sebagai pelaku di lapangan langsung. Kalau teman-teman mungkin banyak pengalaman. Memang ada beberapa yang punya pengalaman, tapi Nade kan selama ini udah 14 tahun berkecimpung di dunia ini, di dunia kebencana alaman. Nah, kalau menurut Nade sendiri, lihat background-nya teman-teman, lihat organisasi, lihat sumber daya manusianya, itu lebih cenderung cocok di mana? Di pra, saat, atau pasca. Siapa tahu dari situ nanti teman-teman bisa ngambil peran. Udah, kalau memang dari ahlinya kebencanaan melihat Mapala lebih cocok di sini. Siapa tahu ngambil perannya di situ bisa lebih pro lagi. Gitu. Monggo, siap. Cukup. Oke. Kalau sebenarnya kan Mapala ini punya Mas Pakel jangan pamer ya, Mas Pakel ya. Mas Peti lagi ada tamut loh Mas jenengan Mas. Ya. Mas Pakel pamer terus kan lo. Ayo Dek. Ya, Mapala kan sebenarnya punya banyak aktivitas yang itu bisa disisipkan isu-isu penanggulangan bencana, sehingga Mapala bisa mengambil peran di ketiga fase tadi sebenarnya. Nah, cuma kenapa kemudian mengambil peran di masa normal ini menjadi penting? Karena itu tadi, kalau saya sih akan lebih bangga menjadi bagian yang menyelamatkan dibandingkan bagian yang ngambilin mayat, Mas. Itu logika dasar aja gitu. Saya cerita sedikit, ketika di Palu itu kegiatanku selesai hari Kamis, kemudian kejadiannya hari Jumat. Gitu, dan saya nggak tahu bahwa itu akan ada kejadian begitu. Kalau saya tahu, saya nggak akan ke sana. Ngapain ngantar nyawa, ya kan? Nah, saya bangga sekarang ini karena anak yang saya latih itu ada 10 orang yang berada di sekolah. Dan sekolahnya itu kena tsunami. Anak SD ya? Anak SMP. Oh, SMP. Itu kena tsunami sekolahnya. Tapi karena anak itu kegiatan, dan kami sudah sepakati bahwa jalur evakuasi mereka adalah di pintu belakang sekolah, bukan pintu depan, sehingga mereka selamat semua. 21 orang. Gitu. Nah, artinya saya mau bilang bahwa mungkin kalau mereka semua lewat, yang 10 orang itu, saya sekarang mungkin gila ini. Ya kan? Tetapi itu tadi akan lebih bangga menjadi bagian yang menyelamatkan dibandingkan bagian yang ngumpulin tadi itu, salah satu. Nah, Mapala punya banyak peluang di situ. Ada pengembaraan, ada pengabdian masyarakat lah ya, mungkin kalau di UPN ya. Ada Dikjud, yang notabene-nya 5 Dikjud, artinya 5 kali kita bersinggungan ke masyarakat. Ada banyak aktivitas, ada naik gunung, ada macam-macam gitu. Termasuk Mapala sendiri kalau UPN kan
cukup punya power kalau di kampus, gitu. Sehingga memainkan peran untuk menjadi mengedukasi mahasiswa, mengedukasi masyarakat saat kegiatan-kegiatan di lapangan itu kan sebenarnya bisa diambil gitu. Sebenarnya sih sederhana saja. Kalau dulu sosbudnya kita Dikjud itu hanya ngambil data monografi, ya kan? Nah sekarang alihkan sedikit gitu ke sekolah, ke masyarakat. Kalau dulu ketika ekspedisi caving itu di Pacitan kita sempat sosialisasi ke anak SMP tentang kars dan goa. Ya nggak apa-apa, tetap kars dan goa, sisipkan sedikit tentang misalnya kesiapsiagaan di longsor, banjir dan segala macam tergantung wilayahnya. Jadi sebenarnya nggak harus nambahin kegiatan, tapi kita bisa memainkan semua peran itu hanya dengan menyisipkan saja. Gitu, Mas. Iya. Berarti intinya di pra ya kalau nggak salah tadi ya. Lebih diperbanyak di pra-nya ya, pra bencana ya. Dua, pra bencana dan saat bencana juga saat bisa. Bencana. Artinya yang sudah kita lakukan selama ini peran-peran SAR dan evakuasi ya jangan dihapus juga gitu, karena memang kita terbiasa dengan kita anak Mapala dalam bahasa sederhananya secara naluriah dia punya skill itulah gitu. Ya kan, walaupun tetap harus belajar juga, tapi artinya skill-skill untuk SAR dan evakuasi itu kan harus tetap juga dipelajari di masa normal kan. Gitu. Itu penyediaan anggota Mapala yang punya skill untuk SAR. Karena kalau sekarang kita tahu yang masih handal kan kita Mas Gogon ya. Bencana apa itu Mas Gogon. Ya agak nurun-nurun dikit, siapa waktu itu ada Gebro. Gitu. Tapi kemudian nggak lahir lagi yang baru karena nggak ada proses regenerasi dan nggak ada proses kapasitasi anggota untuk itu gitu. Setahun 2 tahun yang lalu adik-adik sih sebenarnya sudah sempat berinisiatif untuk mengambil peran di masa normal ya. Jadi saya lupa apakah pengurus yang kemarin kayaknya itu sudah mau ke sekolah, mengedukasi anak-anak, sudah mau ke masyarakat, mengedukasi masyarakat terkait penanggulangan bencana gitu. Tapi kalau menurut saya nih, karena masih setengah-setengah ya kesadarannya, antara butuh dengan enggak. Kebanyakan kan kita gini Mas, masih aman kok kayaknya ini. Belum. Nanti aja lah, geser aja lah dulu, itu belum prioritas lah gitu. Akhirnya kemudian di-cancel, dan itu menjadi menurutku sangat sayang, karena pengurus yang kemarin bahkan sudah lobby sekolah, sudah ada tanggal, gitu. Tapi kemudian menjadi di-cancel, digeser-geser. Padahal harusnya ketika kita punya kesadaran yang tinggi akan kesiapsiagaan bencana, itu nggak bisa ditawar sebenarnya. Ya. Artinya gini. Aku kok ngelihat beberapa tahun belakang teman-teman konsen di sistem pendidikan, kemudian harus menyesuaikan dengan sistem pendidikan yang ada di kuliah di kampus. Artinya bisa jadi salah satu pilihan pengembaraan, misalkanlah kebencanaan targetnya berapa sekolah, itu bisa. Jadi kan orientasi teman-teman sekarang di Mapala tidak boleh dibilang ada perubahan persepsi, tidak semuanya harus petualangan. Udah mulai bergeser trennya. Nah, itu pun harus kita tangkap dan kita masukkan ke dalam sistem pendidikan di Mapala kalau menurut saya. Kalau misalkan teman-teman udah mulai, teman-teman pengurus tentunya, dan kedepannya adik-adik kita harus mulai menangkap ide-ide perubahan itu nggak cuma di jalur petualangan, bahkan kebencana alaman dan mungkin yang lain lagi ya. Bencana alaman mungkin akhir-akhir ini sering dibicarakan, bukan sesuatu yang yang terlarang juga untuk anak-anak Mapala ngambil pengembaraan suatu saat ya. Saat ini kan kita masih 5 divisi ya. Tambah bencana alaman misalkan cuma 10 sekolah anak-anak AM mengambil bencana alam, kemudian untuk syarat menjadi anggota biasa. Kenapa enggak? Gitu. Salah satunya, misalkan terobosan. Ini salah satunya. Mungkin. Saya sepakat yang dibilang Mas Ahmad Wahyudi.
Mas Kote ya? Ya, untuk yang masih muda-muda mungkin lebih nyaman tanggap darurat karena lebih heroik. Ya memang kebanyakan orang tuh gitu lihatnya. Kalau kejadian bencana terus berangkat turun pakai baju rame-rame, kumpul-kumpul, kemudian angkat mayat, kemudian gotong-gotong bantuan. Ya kelihatannya hero banget memang. Iya, ya tapi itu tadi saya bilang ya mungkin karena darah muda kali ya Mas. Tapi sederhananya bayangkanlah kalau itu keluargamu, kemudian udah gak kebayang lah saya Mas, pokoknya Mas. Iya, terima kasih, Mbak. Untuk ranah itu, untuk misal ranah kependidikan nanti, ini sebenarnya hal bagus gitu. Karena emang kenapa kita cuma ambil di tanggap daruratnya saja kalau kita bisa di main peran di pra atau pasca seperti itu. Kalau divisi sebenarnya bukan Hilang lagi kan dia, dasar pakai M3. Moderator pakai Aksis ya begini nih. Ya 40 menitan. 40 menit. maaf iya. Kalau untuk saran pendidikan seperti itu, maksudnya mungkin nanti ada dengan kegiatan proker mungkin seperti itu. Tapi kalau di yang sekarang belum ada Mas Mbak begitu. Yeah. Bukan begitu sih Nam, Bang Warok. Mungkin nanti bisa untuk muatan kegiatan. Nah, Nama yang guyu tok. Digilir aja Bu moderator satu-satu yang mau bicara, siapa tahu Mas Pakel, Mas ini biar mengajukan ide atau apa, berpendapat itu loh Bu moderator. Sinam dhisik iku. Met. Sinam kon ngomong met aja guyu tok Sinam. Silakan Bu moderator. Sinam, ngomong Sinam. mohon maaf karena ada kendala sinyal. Sinam kalau mau menyampaikan seperti yang tadi Mbak Nade sampaikan, dan tadi Mas siapa ya? Mas Betty. Tadi. Mas Ya, Betty. Iya, Mas Betty, bagaimana kalau pendidikan seperti ini? Nah, bagus ditanggapi oleh Sinam yang selaku badan diklat saat ini. Kanan. Halo Sinam. Halo. Sinam endi wonge? Sinam aja guyu tok itu, ngomong Sinam. Kon push up ya, Mas. Cepet Nam ngomong Nam. Ojo galak-galak ben ngomong Suaranya nggak keluar katanya. Oh, nggak keluar. Oh, di mute. Enggak di mute. Enggak Mas, semua bisa unmute sendiri kok. Harusnya. Bisa unmute semua. Oh, ada yang raise hand loh. Silakan Mas Betty. Betty di mute ya, Betty. Udah saya unmute. Silakan Mas Betty. Wah, Betty di mute gue. Nek aku ngomong ya Sinam di mute toh. Selamat malam ya, Mas Yudi dan lain-lain. Kalau Mas Yudi ini bukan jagonya bencana alam. Jagonya bencana keluarga. Doain Mas Cempluk, Mas Betty, putus-putus Mas Betty. Walah, sing putus-putus ki nggunamu ya. Ora. Gunaku ora putus kok, gunaku ora. Serius. Lanjut Mas Betty. Lanjut. Oke. Materimu bagus ya. Kalau menurut saya sih ada pra, ada kondisi selama tanggap darurat dan pasca. Cuman ya kebetulan sih pas di zaman saya itu jarang ada bencana alam. Ya, jadi mungkin di teman-teman di angkatan saya gitu kan, sama beberapa ke bawah itu tidak punya pengalaman langsung terhadap masalah tanggap bencana.
Tetapi saya setuju kalau misalkan pra itu menjadi sesuatu poin yang paling penting. Nah, mungkin di mapping aja yang wilayah terdekat di Jogja yang sering terjadi bencana itu apa, kita mappingin dulu, baru apa yang bisa dilakukan untuk menimbulkan kesadaran pada diri masing-masing di daerah tersebut. Jadi misalkan daerah, kan pasti kebacanya Merapi lah yang paling gampang lah ya. Merapi itu yang paling ring satunya itu mana sih ya? Ya udah kita fokus ke desa-desa itu aja. Ambil aja 1, 2, 3 desa yang kita udah mapping tadi, udah fokus ke situ aja. Jadi menjadi kayak desa binaan dan selama satu angkatan desa itu yang dikerjain. Angkatan berikutnya mungkin desa berikutnya, desa yang lain lagi. Fokus ke sana aja, karena kan kalau kayak area Merapi itu kan sudah bukan sudah kebaca ya, maksudnya generasinya kan ada yang generasi baru lagi. Nah kita belajar dari mereka dan kita juga belajar dari sama-sama lah. Jadi untuk perannya sih mending teknisnya ke sana, di mappingin dulu. Terus yang paling kelihatan untuk area Jogja ya pasti Merapi. Mengkaten sederek-sederek. Mas Betty nih kalau pas ngomong serius tuh idenya brilian ya. Iya, asli, sumpah. Mas Betty ya. Kalau deket dicium boleh nggak Mas kalau deket Mas? Cium Fikri aja, cium Fikri. Masih kangen sama Mumun. Ledes Mas kalau nyium Fikri Mas. Iya, terima kasih Mas Betty. Ide bagus. Insya Allah ya Mas. Semoga bisa dilaksanakan saran tadi. Monggo yang lain. Mas Farul gantian. Materi ini barangkali ada yang menanggapi atau sebenarnya mungkin ada sharing gitu. Pengalaman-pengalamannya atas kegiatan penanggulangan bencana selama jadi anggota Mapala UPN gitu. Mas Farul. Oke. Kalau aku sharing sih, karena kita Mapala jadul, dulu kita lebih mengarah ke SAR ya, Search and Rescue. Tanya tuh Om Pakel, kita sewaktu-waktu di kos, biasanya sih kalau dulu sih best practice-nya kita satu carrier itu udah siap gitu. Carrier mau ngapain, mau ada nge-start mau apa, udah satu carrier udah siap. Jadi kalau ada sesuatu, tinggal ambil langsung berangkat gitu. Betul, seperti itu kejadian. Jadi waktu kita nge-start di Lawu, di Merapi, itu kayak gitu waktu kondisinya. Jadi memang selalu siap sedia di satu carrier gitu. Dan setelah pulang kita ajarkan juga semua dicuci segala macam, siapin di satu carrier. Jadi udah nggak ada lagi namanya kita tanggap darurat, memang harus siap sedia ya. Dan itu waktu itu seperti itu ya. Ini kalau saya lihat dari sisi materinya bagus banget Dek, karena itu materi yang summary ya. Materi kesimpulan udah dimampatkan, tapi memang isinya padat dari sisi persiapan pra bencana sampai ke setelah bencana, pasca bencana, dan termasuk tadi kalau di sisi kesehatan ada public healing ya. Nah, menurutku kalau dari sekarang 22 yang Zoom ini, yang mahasiswa berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Yang lainnya alumni gitu ya, udah bekerja. Aku jadi hitung Mas. Oh, gitu. Aku itu mahasiswa. Masuk gini deh, kalau Dede nanti punya waktu dan dibuat mungkin kayak rutin atau apa, mungkin Dede ke kampus itu, terutama untuk yang anak-anak apalagi diberi satu sesi khusus kayak gini, sekitar berapa 2-3 jam gitu kalau ya, berikan materi khusus untuk ini, tapi sebisa mungkin satu angkatan tadi hadir semua gitu. Jadi mereka paham dan mereka mengetahui peran seperti apa saat ini, mungkin akan tadi yang Mas Betty bilang ada mapping segala macam akan mengarah ke sana, jadi diarahin gitu loh. Karena saya yakin mereka juga kalau misalnya bergabung ke BNPB atau teman-teman di Jogja langsung, mungkin juga peran mereka ngikut apa yang di situ, dari komando yang di situ, on-skill komando di situ. Tapi kalau mereka sudah punya perannya, dari awal mereka sudah akan
langsung memposisikan di mana. Aku di posisi ini gitu. Jadi nggak langsung ke mana-mana gitu. Dan di Jogja mah ada Mas Gogon, ya udah Mas Gogon dibudidayakan juga, diberdayakan gitu loh. Sharing lah, dia suruh sharing, paksain lah suruh sharing kalau memang ini. Masukin ini. Nah, teman-teman ini yang alumni, kalau sekarang ini kalau saya sendiri yang udah jalanin selama ini, betul memang di lapangan saya sih karena kebetulan sama komunitas ya. Sama komunitas Jakarta American Jeep, sama anak CJID, sama dia anak Jeep itu kita kalau habis bencana ya udah dengan kolek segala macam karena kebetulan mostly yang anggota komunitas ini banyak juga anak mantan Mapala itu. Ya udah langsung jalan ke lapangan. Ini cuman memang lebih ke pada saat terjadi bencana. Mas sebelumnya karena mostly kita juga kalau udah kerja kayak gini bisanya Sabtu Minggu atau tanggal merah. So, pas hari kerja kita ya kalau maksain cuti bisa aja, teman. Mostly sih kita Sabtu Minggu itu jarang ke sana ke lokasi untuk ya buatin di sana di lokasi dan sebagian besar malah kita di sisi terakhir di sisi yang pasca bencana di public healing atau apa gitu. Karena memang ya keterbatasan waktu kita. Kalau kita punya waktu yang cukup untuk nggak di weekend gitu mungkin kita bisa ya. Nah hal kayak gitu mungkin perlu juga. Terus kalau menurut saya sih ada sisi yang perlu kita improve lah ya. Dari sisi edukasi ke masyarakat, orang yang tanggap bencana itu kadang-kadang nggak tahu ada nomor kontak person. Kemana sih kalau terjadi bencana itu kayak perlu lah semacam apa ya, sosialisasi kali satu halaman gitu ke semua WA group gitu bahwa kalau ada bencana tuh ini yang dihubungin gitu. Kalau dia sekedar 911, kalau di sini tuh mana 110 kayak bencana apa gitu. Jadi itu akan mulai dihubungi dan on hand di HP orang siapapun, orang kampung pun, orang ini punya HP dia langsung bisa hubungin gitu. Karena itu kan mungkin berhubungan ke BNPB lah, ke satpol yang di masing-masing kabupaten atau kecamatan gitu. Mungkin seperti itu. Kayaknya itu yang belum disosialisasikan. Kayak kartu tanggap darurat yang mungkin simpel aja, mungkin atau bukan berupa stiker atau apa, mungkin hal kayak gitu kayaknya penting ya. Karena kita darurat kadang bingung mencari apa, Google dulu, kelamaan gitu. Kalau kita bisa udah tahu, udah ada di on hand kan, tinggal langsung ini gitu. Dan ya itu peran kita sekarang ini memang kalau udah di alumni ya menyesuaikan dengan yang sudah terjadi gitu. Kita mungkin bukan sudden onset lagi ya. Kita udah di sisi yang slow onset. Kalau memang kalau Jakarta kayak slow onsetnya tuh banjir. Di Katulampa udah ketinggian sekian. 8 jam lagi nih Jakarta nih sampai nih. Nah kayak gitu tuh ya udah slow onset. Kita waktu beberapa kali sih teman-teman selain gabung sih sama teman anak-anak komunitas gitu. Udah berupa yang sudah terjadi gitu ya. Galang dana, galang bantuan, kita kolek, gitu-gitu. Apa yang kita bisa ya hal-hal seperti itu saat ini ya, karena keterbatasan waktu. Gitu. Nggak bisa langsung, ini mungkin di weekend sih kebanyakan sih. Gitu. Itu yang mungkin saya bisa saya sharing diskusi ini. Tapi bagus banget materinya dan itu mendasar buat teman-teman. Dan sayang nih pas Zoom ini anak mahasiswa ini malah nggak ikut gitu. Kalau ikut mereka udah boleh nggak bocoran? Iya, makasih Mas Fahrul. Yap. Boleh nggak bocoran? Ya, Mas Okel, silakan. Ya kan saya sering lihat nih ya postingan Nade itu. Dia bikin stiker-stiker itu untuk di tangga-tangga jalur evakuasi. Tapi selama ini saya lihat di sekretariat itu nggak ada dipasang itu jalur-jalur evakuasi. Alangkah baiknya kita mulai dari hal yang kecil aja itu dulu. Ya, di sekre ya. Ya kan dengan gambar-gambar yang lucu, yang menarik, itu akan menambah mungkin ada nilai-nilai yang orang tertarik nih. Tapi kalau Nade kan ke anak-anak ya sekolah, mungkin kalau untuk di Mapala bisa gambar-gambar apalah pokoknya itu yang bisa kelihatan menarik itu untuk mengarahkan jalur evakuasi ke arah mana yang aman. Itu aja dulu. Jos. Setuju. Enci catat ya, Enci. Catat nanti buat ke anak Mapala nih. Karena Mapala jalur evakuasi tugas tambahan buat Nade, Mas, salah satunya, Mas. Itu karena sinyalnya putus-putus, Mas, mau nyaret jadi hilang-hilangan, Mas. Astagfirullahaladzim. Tapi kan dengar kalau ngomong iya
Tapi kalau denger lah. Putus Mas suaranya. Jadi keluar masuk lagi gitu. Nam, tolong backupin ya Nam. Ya itu nanti konsultasi sama Mbak Nade aja. Kira-kira apa rambu-rambu apa gitu yang perlu dipasang. Mulai dari sekretariat aja dulu. Meeting pointnya ke kos-kosan belakang tuh loh Mas, aman. Burjo. Lanjut lagi, Kenci, masih banyak teman-teman ataupun senior yang mau berpendapat, biar kebagian semua. Masih lama. Monggo yang lain menyampaikan. Usul lagi, Ci. Nggih. Wes, aku tanduk. Nanti pas demo maba mau dibikin itu simulasi. Jadi kan langsung ke ribuan mahasiswa kan. Misalkan simulasi gempa gitu Mas ya. Ya opo lah, simulasi opo lah. Karena kita di gedung loh Mas, cocok itu untuk simulasi gempa Mas. Maksudnya jangan manjat, jangan apa lagi gitu kan. Cocok. Simulasi. Setuju Mas Betty. The best Mas Betty, the best. Asli sumpah. Terima kasih sarannya Mas. Mantap. Dilihat ya, Di. Saya dukung, Bet. Dari dulu aku udah ngomong ke Nade seperti itu, tapi nggak ada ini anak-anak nggak ada yang nanggapin, Dek. Ya, Dek ya. Iya, mungkin kami kurang responsif ya, Mas. Paradigmanya sudah mulai berubah, Mas. Jadi mungkin sekarang anak-anak udah terbiasa dengan kebencana alaman, mungkin udah terbuka. Apalagi ada Nade yang udah 14 tahun berkecimpung di situ kan. Kencik ki yo wae tapi ora nyatet Nyatet iku ono bukune niku. Ono. Ojo suudon kon niku. Dicatet iku. Kenci giliran dibilang catat Kenci terus dia bilang putus-putus Mas gitu. Ada tuh catat tuh. Oke. Ono rekamannya Mas. Sebenarnya kalau di UPN sendiri kampus itu sangat mendukung kegiatan tentang penanggulangan bencana atau hal-hal yang berkaitan dengan SAR seperti itu. Kadang juga di UPN udah ada magister bencana alam atau apa kayak gitu. Iya. Itu sebenarnya udah mendukung hal itu, tapi peran mahasiswa ini mau seperti apa? Karena kalau dibilang kapasitas, Mapala ini kan masih seperti berkapasitasnya di tanggapnya saja gitu, tanggap daruratnya. Sedangkan saat di normal itu seperti mengedukasi atau melakukan psikologis apa ya namanya ya? Apa ya Mbak Nade tadi psikologis apa gitu. Nah, kalau nah itu sepertinya mahasiswa kan belum berkapasitas kayak gitu. Nah, untuk melatih hal tersebut sebaiknya seperti apa sih Mbak Nade? Tuh. Untuk meningkatkan kapasitas di yang istilahnya bukan pas tanggapnya aja. Kalau misal pas tanggapnya kan, kita rescue orang nih bisa navigasi atau vertical rescue atau apalah kayak gitu, katanya bisa kayak gitu. Nah, kalau di pengedukasi ke masyarakat atau melakukan rehabilitasi kayak gitu kan, kayak kita tuh pasti belum paham ini mau gimana arahnya, atau kita emang sebenarnya punya kapasitas itu apa enggak sih kayak gitu. Gimana sih Mbak Nade sebaiknya? Gimana sih sebaiknya? Cuma satu jalannya dan satu syaratnya. Gimana? Jalannya ya belajar, syaratnya ya niat. Cuma itu aja. Dek, ada nggak di Jogja ya BNPB atau apa Jogja yang bisa dijawil lah untuk ngasih materi 1-2-3 jam gitu ke Mapala gitu loh, khusus kayak mentoring atau apa supaya kompetensi anak-anak Mapala tuh jadi terasah, Dek. Kayak gitu bisa nggak deh lewat Gogon atau apa ke BNPB-nya Jogja gitu, untuk ngasih waktu materi 2-3 jam itu kan lumayan tuh untuk ngasah kompetensinya ya. Iya. Sebenarnya yang jadi tantangan ini adalah di internalnya kita, Mas. Jadi aku mau cerita sedikit nih. Tadi di awal aku bilang sekarang salah satu posisiku adalah fasilitator nasionalnya BNPB untuk pendidikan kebencanaan.
se-Indonesia hanya ada 11 orang kami. Dan saya salah satunya. Jadi ketika ada permintaan ke BNPB pun, itu yang akan dikirim aku. Gitu. Nah, aku sendiri sudah sejak beberapa tahun yang lalu menawarkan ke anak-anak, ayo kita belajar sama-sama. Semangatku adalah bahwa aku udah mulai lelah nih sebenarnya. Disuruh terbang ke sana sini. Aku kepengen ada yang gantiin, atau aku kepengen ada anggotanya. Ya, regenerasi lah ya. Iya, ada regenerasi. Oke. Karena peranku bukan cuma di BNPB, Mas, tapi hampir di INGO pun kalau ada kegiatan-kegiatan itu yang diundang aku. Mungkin mas-mas dan mbak-mbak yang mengikuti Facebookku itu sangat tahu sekali gimana kadang-kadang sampai tidur di bandara karena saking padatnya gitu. Nah, aku tawarkan ke anak-anak, ayo kalau mau latihan, aku ajarin. Ayo kalau kita mau ke sekolah, aku nggak usah dibayar gitu. Aku nggak usah sebutkan tarifku per jam ya di sini. Aku bilang begitu ke anak-anak. Tapi aku gratis. Kenapa? Karena ini semangatku untuk belajar. Dan sekarang pun aku dengan jadwalku yang sibuk begitu, aku masih tetap ke sekolah jadi relawan. Pure jadi relawan. Gitu. Karena aku mau belajar gitu. Nah, yang terjadi adalah itu tadi karena kesadaran untuk kesadaran akan kesadaran bencana, kesadaran bahwa ini kalau sebenarnya kalau kita mau geser sedikit nih kacamatanya dari sisi ekonomis, kan sebenarnya pekerjaan ini menjanjikan. Nah, itu yang anak-anak lihat gitu. Tahun ini ketika teman-teman pengurus memintaku jadi DP, aku bilang dari awal, saya nggak mau adik saya lulus jadi kuli. Saya nggak suka. Saya mau adik saya kerja cerdas. Kalau mau kerja cerdas, ya harus belajar. Gitu. Saya nggak bangga adik saya lulus, terus udahannya jadi angkut-angkut tenda senior. Saya nggak senang. Karena kita dikuliahkan orang tua itu bukan untuk begitu targetnya. Kalau untuk belajar ya nggak apa-apa, tapi jangan menggantungkan ke sana gitu. Nah, yang jadi masalah kan karena tidak melihat ini sebagai prioritas nih. Akhirnya Mbak nggak jadi Mbak pelatihannya Mbak belum ada waktu Mbak anak-anak sibuk Mbak. Gitu. Nah tahapku sekarang dengan ini jadi curhat aku. Tahapku sekarang saking banyaknya kegiatan, termasuk ke sekolah pun aku bilang saya tidak mau ngemis ke kalian. Ketika kalian butuh saya, undang saya akan datang gratis. Bahkan bensin pun saya bayar sendiri. Gitu. Tapi kalau saya harus bilang, ayo dong, pelatihan dong, Bapak dan Ibu, adik-adik dong, sediakan waktu. Oh no, udah lewat masanya saya itu. 1 tahun, 2 tahun berkecimpung di bidang kebencanaan, saya memang begitu, membujuk-bujuk sekolah, membujuk-bujuk orang. Tapi saya udah 14 tahun, saya pikir, oke, kalau kau mau butuh aku, silakan datang. Gitu. Jadi, kalau mengundang BPBD, BNPB itu hal yang kecil sebenarnya gampang, tapi adik-adik kita mau nggak? Nah itu sekarang yang jadi masalah. Adik-adik kita siap nggak untuk itu? Ya. Kalau menurutku Dek, dengan perubahan paradigma kepetualangan juga, sekarang anak-anak naik gunung itu udah bukan makanannya anak-anak Mapala doang gitu. Cewek cantik pakai high heel pun udah bisa gitu kan. Cewek cantik pakai high heel pun udah bisa naik gunung. Selfie jepret-jepret selesai. Nah, pergeseran paradigma itu saya yakin teman-teman yang aktif di Mapala pun sudah menyadari itu gitu kan. Tapi mungkin secara sistem kita belum mengambil bagian perubahan itu, misalkan diarahkan untuk ke bencana alaman lah atau ke bidang lain yang mungkin saat ini kita belum sempat terlintas. Cuma saat ini karena kita bicara bencana alaman, mungkin sistem kita bisa juga diarahkan ke sana. Salah satunya yaitu tadi pengembaraan bisa dengan memberikan sosialisasi kebencanaan alam, setidaknya dengan dia akan memberikan materi tentang kebencanaan alaman, dia pasti akan belajar, benar nggak? Nah, dia pasti akan belajar dengan 10 target 10 sekolahan level SMP mungkin 5 SD, SMP, SMA. Nah, silakan nanti bisa mendapatkan nomor tentunya dengan prosedur yang sesuai dengan
prosedur yang sesuai yang ditetapkan oleh Badan Diklat. Nah, salah satunya bisa dengan sistematisasikan di Badan Diklat, di sistem pendidikan kita. Akhirnya mau nggak mau, ya kita harus siap berubah gitu kan. Pecinta halaman nggak cuma sekedar naik gunung dan panjat tebing doang, mana mapala zaman sekarang gitu kan. Menurut saya seperti itu. Kita harus berubah dari sistem kita harus mau berubah dan siap berubah. Bergeser ke pecinta alam ini harus bergeser. Begitu. Oke, Mir. Berarti Mbak Enci sama Sinam tuh catat tanggap ininya, kemudian buatlah planning berapa bulan ke depan nih setelah COVID-19 ini lah, setelah COVID ini close komunikasi sama Mbak Nade, kapan waktunya dia ke Jogja langsung kasih materi, dan nanti mungkin akan, kalau menurut saya bentuknya akan berupa train the trainer, Dede. Jadi train the trainer, mereka kan sebagai trainernya untuk di sekolah-sekolah atau apalagi ini train the trainer gitu. Mereka dibekali itu kan untuk bisa ini materinya bisa. Tuh Enci sama Sinam dicatat di ini kan ke pengurus. Ya siap Mas. Nanti kontak-kontak lah sama Mbak Nade itu kapan waktunya, kapan ininya ini yang dipasin gitu Jogja. Mas Ya, Mono, alhamdulillah. Mas Mono kayak nonton bioskop kayak mangan. Mas Mono enak banget. Mbak Nade sebagai Dewan Penasihat periode ini ya Mbak ya. Gampang untuk gampang. Sebenarnya niatnya dulu sih ini emang. Niat dari internalnya nanti kami perbaiki dulu Mbak. Memperbaiki niat katanya Mas. Iya. Memperbaiki niat. Karena emang pernah saya tanya sih sebenarnya kita tuh sebenarnya basic mau ke mana gitu. Kayaknya petualangan aja yang jiwa dalam diri kita tuh banyakin petualangan kayak gitu, kayaknya masih kayak gitu. Padahal masih banyak cakupannya gitu, pecinta alam itu seperti apa kayak gitu. Ternyata bisa loh berperan dalam penanggulangan bencana. Kalau ada bencana tuh kayak Mapala tuh kayak jiwa kepeduliannya meronta-ronta gitu kan ya Mbak ya. Aku lihatnya kayak gitu udah. Kalau misal ada bencana, ada bencana nih, ayo langsung kayak gitu. Udah sigapnya udah kayak gitu sebenarnya gitu. Ya, itu udah benar dan itu menjadi satu modal awal. Hanya tinggal diluruskan aja nih hasratnya yang meronta-ronta. Artinya gini. Dipoles deh. Ya dipoles. Aku ketika bencana di Palu itu aku sebenarnya agak bingung ketika beberapa senior menghubungi dan bilang itu adik-adikmu mau ke sana. Aku tanya, mau ngapain? Ya mau bantu-bantu. Loh, harus jelas dulu. Mau bantu-bantu apa? Mau berapa lama? Mau ngapain? Terus orangnya itu punya skill yang mumpuni nggak untuk respon bencana? Bukan kemudian datang ke sana, ikut lembaga mana ngapain ngantet, bukan begitu gitu. Karena orang di daerah bencana pun seperti yang aku bilang tadi itu semuanya chaos gitu. Ada yang makan nggak makan, tinggal aja nginep di mana susah gitu. Nah, ketika sudah ada keinginan yang tulus untuk menjadi relawan misalnya, ya sejak sekarang dikapasitasi dirinya. Tapi biasanya Mapala ini responnya di distribusi logistik. Ya pelajari bagaimana layanan yang standar untuk distribusi logistik. Mapala biasanya di SAR dan evakuasi. Berarti perlu dipelajari, naikkan skillnya terkait SAR dan evakuasi gitu. Jadi ketika terjun ke lapangan itu enggak hanya niat yang tulus gitu, tapi sudah punya niat dan punya skill, sehingga relawan itu ya memang jadi relawan yang benar, bukan nanti jadi relakan gitu. Iya, terima kasih Mbak Nade, setidaknya udah punya dasar yang bagus yaitu niat gitu ya. Niat yang tulus. Nah, nanti dikembangkan lagi untuk bagaimana mengedukasi dan hal-hal lain mengenai kebencanaan ini gitu. Monggo Mas Mbak kalau ada pertanyaan atau adik-adikku. Mas Kote udah siap ini nih. Kenci, Mas Kote dipersilahkan dulu. Mas Kote, Ahmad Wahyudi. Mas Ahmad Wahyudi. Maaf. Monggo Mas Yudi. Halo, udah dengar? Nah, dengar Mas. Dengar ya? Dengar. Masuk. Ya.
Terima kasih. Salam berjumpa sama kawan-kawan adik-adik. Kalau belum ada yang belum tahu, ya saya lah orangnya Mas Kote. Ini sama dengan disampaikan Mas Fahrul tadi ya, bahwa kalau pengalaman kami itu dulu kejadian bencana waktu kami aktif di Mapala nggak seperti sekarang. Bisa dibilang nggak pernah barangkali ada bencana ya, atau jarang lah taruhlah. Paling banter orang hilang. Jadi arahnya ke operasi SAR, paling itu aja. Tahun berapa, Mas? Halo? Tahun berapa, Mas? Aku terakhir berarti tahun 97 lepas dari kampus. Belum lahir saya. Saya belum lahir. Masih SD, Mas. Ya Allah. Iya. Dulu nggak ada. Dilihat dari rambutnya kan kelihatan tahun berapa itu. Biar diperjelas dulu, Mas. Jadi kalau tamat gini, kalau yang masih muda-muda tadi tak sampaikan di teks ya, yang sampai muda-muda pasti lebih tertarik dia yang sifatnya heroik. Heroik itu apa? Ya nggak jauh dari SAR ngumpulin mayat, apa istilahnya ada tadi yang ngumpulin mayat. Terus makin ke sini kan kita makin tua seperti sampaikan Mas Harul tadi. Energi kita yang sudah senior sudah kalau suruh kegiatan seperti itu sudah nggak mampu lah, apalagi zaman Covid gini. Ini di Lampung ini lagi ada puting beliung di daerah Tulang Bawang. Ya, baru ya? Aku nih ada di komunitas ini namanya Forum Rescue dan Relawan Lampung, masuk di situ. Lewat komunitas juga. Tahu diri dalam kondisi seperti ini, terus komorbidnya sudah ada, sesuai dengan umur komorbidnya sudah ada, akan berisiko kalau turun ke lapangan. Kalau ke lapangan juga tenaganya nggak seperti yang muda-muda. Maka porsinya mundur dikit, nggak di depan lagi. Barangkali ke pengumpulan dana, paling dorong logistik kalau di komunitas. Nah, itu disikapi dengan alamiah aja. Maksudnya gini, di Mapala itu kalau yang hobinya masih di petualangannya silahkan masuk ke search and rescue-nya. Tapi yang hobinya di di organisasi, nah masuk ke pra bencana atau masuk di manajemen logistik itu sangat rumit itu saat bencana itu. Sumbangan kita pengalaman di yang tsunami Lampung, nggak sebesar tsunami Aceh, itu barang masuk segala macam segitu banyaknya nggak terorganisir sehingga apa yang terjadi? Pakaian bekas itu akhirnya dibakar karena bukan itu yang dibutuhkan. Jadi butuh asesmen lapangan. Mungkin ada tahu banget lah ya. Saat terjadi bencana awal itu asesmen lapangan. Nah ini anak-anak Mapala juga bisa masuk ke situ. Kalau bencana asesmen di lapangan apa yang dibutuhkan. Itu karena dalam kondisi bencana kan nggak mudah mencapai medan-medan misalkan longsor, banjir nggak mudah itu kan. Itu masuk ke situ. Di pra bencananya bagus sekali itu kalau kita dulu pernah punya pengalaman sedikit ya di Merapi. Saya masih aktif waktu itu sama Arik Kepu sama Mas Teguh waktu itu juga aktif ada Yayasan Kapala kalau nggak salah ya. Nah itu Awas Merapi itu berupa pendidikan ya, semacam penyadaran ke masyarakat. Ada kadernya di sana. Nanti kalau terjadi letusan Merapi, evakuasinya kemana? Itu tahun berapa ya? 91-an sudah diajarkan itu. Kita waktu itu belum ada BPBD, belum ada BNPB, belum ada waktu itu. Tapi sudah mulai masuk gitu. Nah, ini kan sebenarnya bagus sekali karena senior-seniornya kayak Nada sudah berpengalaman di situ. Jadi ditangkap saja, peluang ditangkap saja, tapi biarkan anggota aktif itu sesuai dengan keinginannya. Jangan dipaksa-paksa. Kalau dia hobinya petualang, nggak usah dilarang, biarin aja. Kalau yang hobinya petualang, dia masuknya ke search and rescue-nya. Kalau dia hobinya organisasi, dia masuk ke manajemen bencana, manajemen logistik misalkan. Atau awalnya di pra bencana atau di trauma healing kalau dia hobi dengan anak-anak misalkan. Jadi biarkan alamiah aja. Tapi tetap dibekali materinya. Misalkan dulu ada manajemen ekspedisi. Sisipkan di situ diperkuat tentang logistiknya misalkan. Ada observasi lapangan atau apalah namanya. Sisipkan di situ, diperkuat lagi tentang assessment di lapangan, assessment bencana, apa yang dibutuhkan. Kira-kira itu sih kalau masukan dari aku. Kayaknya udah bagus lah. Tinggal di follow up aja. Oke, silakan dilanjut. Terima kasih Mas Yudi. Ngomong, moderator. Enggak, di mute dewe. Mute dewe.
Ya, Suara limbah. nggih matur nuwun Mas Yudi, terima kasih. Sebenarnya tuh kemarin kita pernah juga melakukan percobaan di assessment pas di gempa Palu, kalau nggak salah tuh kayak gitu. Ya kan Hinam? Nah, tapi kurang paham juga Mas kelanjutannya kayak gimana untuk pengambilan peran di asesmen bencana kemarin di Palu itu seperti apa kayak gitu. Monggo yang lain kalau ada mau nanya dulu dong. pertanyaan. Kenci, di UPN sendiri, Dek, di UPN itu pernah ada nggak sih simulasi ada gempa misalkan? Udah ada nggak sih? Jadi di kampus ya, setahun atau 6 bulan atau per 3 bulan bahkan itu diulang terus-menerus untuk jadi satu kebiasaan bahwa klaimnya UPN sebagai kampus tanggap darurat. Pernah nggak sih? Soalnya yang bisa dilakukan simulasi tanggap darurat menurut saya paling mudah itu gempa. Ada gempa. Nah, soalnya sepanjang 5 tahun saya nggak pernah dapat simulasi itu. Kamu belum lahir, Matt. Ada dulu, Matt. Nah, yang terbaru, Mas, yang terbaru. Enggak, dulu kan bergesernya kan sebelum ada Mapala itu KSR yang nangani. Sering. Saya juga terlibat tapi dari luar. Itu kita ada Mapala berdiri, KSR mulai sama memang mulai dulu berdasarkan ini simulasi bukan gempa tapi kebakaran gedung. Jadi semua mahasiswa diturunkan dengan lewat kantong itu. Orot. Ada. Jadi pas ada maba simulasinya itu. Jadi kesiapan kalau nanti udah jadi mahasiswa ada kebakaran di gedung atau di kelas itu mereka udah tahu caranya. Habis itu nggak ada lagi sampai sekarang. Ya itu dia Mas. Yang 5 tahun terakhir bahkan ada nggak sih Kenci? Oh ada Mas. Oh, ada ya. Ada Mas, tahun kemarin dari kampus sendiri memfasilitasi 1 kali. Kalau saya ikutnya 1 kali gitu Mas. Di situ disampaikan juga bagaimana tanda-tanda bencana sampai hilang lagi. Bocah siji hilang meneh, Dek. Suaranya putus. Iya Mas, belum beli kartu Telkomselnya. Ada Mas sampai pertolongan pertama itu udah disampaikan, tapi yang 1 kali aja, dan itu nggak untuk seluruh mahasiswa kayak gitu. Oh, nggak bisa. Jadi misalkan nih di Fakultas Ekonomi tiba-tiba gempa, saya harus berlindung mana? Sampai sekarang pun saya masih nggak tahu. Misalkan di gedung ya, ataupun teman-teman yang kerja di gedung gempa, atau di sekolahan misalkan anak sekolah gempa, saya yakin masih banyak yang buta itu. Hal yang kecil seperti itu loh maksud saya juga. Iya betul, berarti sebenarnya pelatihannya itu sebenarnya emang nah, hilang lagi kan dia. Gantian kalau Sinam online tuh saya Sinam. On Mas, on. Oke. Nam, kamu di Depok apa di Jogja, Nam? Di Depok, Mas. Oh, ada suaranya. Aduh, ada suaranya. Begitu kalau dari materi peran Bapak dalam penanggulangan bencana, apakah ada tambahan lagi dari yang lain? Barangkali karena mengingat waktu sudah masuk jam 10:05 waktu Indonesia Barat. Mau nanya. Oh, enggak, silahkan sih. Tanya ke siapa, Nam? Ke Mbak Nade. Oh, sip. Iya. Siap. Monggo. Oke, terima kasih. Mbak Nade, ini aku lihat kok ketika terjadi bencana ya orang-orang tuh sangat fokus pada di situasi tanggap daruratnya gitu. Sedangkan kulihat di pasca bencananya tuh orang-orang jarang ada yang menyuarakan tentang itu. Misalnya kita lah nge-rescue, ngikut ngesar waktu di Palu. Tapi tuh sekitar beberapa bulan setelah itu keadaan misal membaik, nggak ada bencana susulan gitu ya. Itu tiba-tiba tuh
kayak berita gitu hilang aja gitu. Padahal kan kita nggak tahu gitu kondisi apa orang-orang yang di pengungsian itu seperti apa, terus rekonstruksi dan rehabilitasi di sana bagaimana. Nah itu sebenarnya Mapala tuh bisa nggak sih Bisa banget. ke sana gitu? Trauma healing bisa banget. Ikut mengawal lah gitu. Iya. Tadi ada di slide ya. Udah ada sih sebenarnya dijelasin. Ya salah satu perannya Mapala ya bisa di situ melakukan advokasi juga. Kenapa? Jadi pertanyaan dasarmu tadi kan kenapa kok orang-orang hanya ditanggap darurat aja ya, di paskanya enggak? Jawabannya udah disebutkan Mas Kote tadi sebenarnya ya, karena orang cuma kepengen yang tampil heroik aja. Padahal di masa rehab rekon pun bukan berarti permasalahan itu selesai. Hanya memang karena kondisinya tidak darurat lagi, artinya kalau kondisi darurat itu kan perlu dilakukan tindakan sesegera mungkin. Kan? Karena kaitannya dengan ketika rehab rekon kan nggak sesegera mungkin nggak apa-apa. Sehingga kemudian orang-orang bergeser, dianggap sudah selesai gitu, padahal permasalahannya belum. Termasuk media juga. Nah ini salah satu kelemahannya media kita. Jadi media kita kan semakin apa ya? Semakin tragis kan, semakin menjual ya kan? Jual ya, yang viral-viral doang yang dijual. Ya, yang tragis-tragis yang menjual gitu. Nah, padahal di masa rehab rekon itu pun perannya media harusnya masih tetap dibutuhkan gitu. Nah, itu yang juga masih menjadi kelemahannya kita. Gitu. Nah, Mapala bisa nggak ambil peran di situ? Bisa. Lewat apa? Advokasi, lewat ikut mengawal dana rehab rekon, lewat ikut mendampingi masyarakat. Umumnya pasca bencana ketika masa rehab rekon yang tertinggal di sana adalah lembaga-lembaga yang besar, lembaga-lembaga yang memang fokus di sana gitu. Jadi logikanya ketika kondisi darurat itu kan banyak orang datang, penuh. Tapi kemudian akan pergi satu-satu tergantung dengan kepentingan lembaganya. Kalau kayak di Palu sekarang masih banyak gitu. Tapi hanya memang lembaga yang konsen di situ kayak Save the Children, Plan Indonesia, siapa? Bahkan sekelas kayak apa? ACT tahu ya, Aksi Cepat Tanggap. Nah, itu pun dia udah nggak di sana lagi karena memang dia termasuk salah satu yang datang pergi cepat. yang responsif. Ya, jadi yang trauma healing kebanyakan yang udah mau pergi gitu. Kalau mahasiswa sebenarnya bisa berperan di situ deh ya untuk trauma healing. Bisa. Ya, kalau di orang-orang bencana menyebutnya bukan trauma healing Mas, tapi layanan psikososial, dukungan psikososial karena kalau katanya mereka orang-orang yang di kesehatan yang berhak menentukan dia trauma atau tidak setelah melalui serangkaian pemeriksaan oleh ahli ya, oleh psikolog gitu. Jadi biasanya kalau masih di awal-awal itu biasanya sih disebutnya masih stres biasa dan segala macam gitu. Dukungan psikososial itu bisa banget. Anak Mapala pun bisa gitu karena kalau kita lihat ya kan kegiatannya main-main gitu ya. Kalau di anak-anak pengajian, kalau di orang dewasa, ibu-ibu dihidupkan lagi arisannya, posyandu dibuka lagi. Sebenarnya itu hanya tameng aja sih. Sebenarnya hanya ingin membuka wadah ibu-ibu berkumpul untuk saling curhat, kemudian punya aktivitas sehingga melupakan bebannya di rumah. Nah, anak Mapala kan bisa banget itu. Betul. Mas Betty nih cocok Mas Betty. Pemimpin arisan. Yang ibu posyandu? Iya, arisan. Wah, cocok ya. Cocok Mas Betty. Ibu muda. Cocok. Ibu muda. Apa meneh gondrong kaya ngono kuwi Mas Betty saiki. Nyenengke. Betah nih ngono. Betah iku. Ngopeni ibuke to. Ibu-ibu muda. Begitu kiranya sih untuk peran pasca bencana seperti di Palu seperti yang dijabarkan oleh Mbak Nade seperti itu. Ya. Puas tidak sih Nam? Puas. Wah, sudah jelas sekali sudah. Oke, siap. Beberapa waktu yang lalu aku ada share kan ke kalian link pelatihan online tentang menulis jurnalistik pasca bencana. Ada yang ikut nggak?
Iya, aku Iya, ikut, Mbak. Mbak. Sinam ikut. Ikut, tapi Good. masih rada bingung gitu. Bagus. Sinam ki wis dielingi bola bali padahal lho. Kalau bingung itu artinya masih berpikir. Good. Nah, benar. Oke. Lanjut. Timut mana? Cici. Aduh, suaranya nanti ngomong timut mana, Met? Ya, astagfirullahaladzim, mohon maaf. Cik, nanggepi, Cik. Fikri itu lo ngerokok terus dari tadi ngomong kayak. Nggih, monggo, Mas. Ngerokok ki wis ngomong ya. Yang mau menanggapi siapa? Monggo. Belum ada. Betty. Mas Betty. Aku nanggepi ya. Kasusnya Sinam sama si Rimbun. Kasus apa, Mas? Kasus apa, Mas? Ini kan ngomong bencana toh. Oh iya. Iya. Jadi pas Palu itu kenapa si Nande juga bingung ke sana? Memang waktu itu pokoknya mangkat sih. Judulnya seperti itu. Pokoknya mangkat sih. Begitu juga. Nah, begitu juga pas di Serang, waktu tsunami Serang itu ya, tsunami Banten. Itu kan begitu Mbak Iis nawari tempat, yowes mangkat sih. Makanya timnya Rimbun kan waktu itu berangkat. Nah, tapi sampai sana juga teman-teman kurang pengetahuan sampai di sana mau ngapain. Tadi kan udah dibahas kan. Ya paling enggak yang harus diisi adalah kita ke sana tuh tahu minimal langkah awal harus ke siapa. Poin-poinnya ada bencana walaupun berangkat, satu harus ketemu siapa. Terus minimal peralatannya apa aja. Jadi nggak bingung sampai di sana, kontak person pun waktu itu ke Palu kan masih bingung kan. Sampai dititip ke ACT segala macam. Jadi minimal poin-poin apa sih yang pertama kali untuk tim yang berangkat di bencana apapun, dia harus SOP-nya harus ngapain sih? Satu, laporan. Misalkan laporan ke siapa yang di sana yang dituju, termasuk list perlengkapan segala macam. Nah, di situ kita bisa belajar masalah manajemen ekspedisinya. Terus kita nanti cocoknya, saya cocoknya ke bagian logistik, saya cocoknya ke bisa lapangan atau segala macamnya. Jadi minimal tahu dulu deh. Dipupus itu loh. Itu ya tanggapannya ya. Buat injek kan kayaknya. Betul, Mas Betty. Dia mau naik ke atas sih, injek itu taruh. Pakai timut bisa. Belum. Yo, lanjut. Oke, betul sekali Mas Betty yang disampaikan. Monggo lanjut Mas. Iya monggo. Sampai jam 5 juga nggak apa-apa. Unlimited sampai sahur ya monggo. Ini kan unlimited sampai sahur. Ya Pak, berkaitan dengan materi dulu Mas. Berkaitan dengan materi. Mas Cemplon kan ngomong gantian kayak lo. Gantian mangan terus ya mau Mas Cemplon. Mangan entek kolek kae Mas Cemplon. Ya, yang berkaitan dengan materi monggo kalau mau ditanggapi lagi. Kalau untuk nanti sesi kanan boleh ditambah. Sesi berikutnya inilah bedah mungkin per bencana kali ya. Bisa deh. Cik, langkah nyata Cik, langkah nyata Cik. Dalam? Langkah nyata usulan. Maksudnya untuk di periode kita gitu, Bang. Langkah nyata apa sih yang harus dilakukan gitu. Ini usulan ya. Oh. Iya, Mas. Okay. Mungkin nanti bentuknya kegiatannya seperti yang tadi disampaikan ya, Mas ya, untuk di bedahnya biar disesuaikan dengan kapasitas anggota seperti itu, Mas. Biar di mapping dulu anggota ini kapasitasnya ada di bagian mana aja sih gitu.
pengembangannya seperti apa, biar di mapping dulu kayak gitu. Karena jujur saja mungkin kalau seperti laka gunung mungkin udah ada potensinya seperti itu. Kalau misal vertical rescue juga mungkin sudah ada. Cuma kalau penanggulangan bencana secara keseluruhan belum di mapping seperti itu. Gitu, Mas. Mas Cemplon mangan wae ket mau wae. Iya, Halo Mbak Tui. Kalau mau tanya sih Mbak Nade, kalau misal pandemi COVID-19 ini kan sebenarnya juga termasuk bencana begitu ya Mbak ya? Ya, berdua tadi. Kalau kayak gini, kondisinya, peran yang bisa diambil Mapala ini seperti apa sih Mbak sebenarnya? Karena mau ngapain gitu kayak bingung. Hilang lagi. Oh, nangkep kan, Dek? Nade udah nangkep kan? Ya. Pandemi COVID ngapain perannya? Ayo. Perannya itu mudah sebenarnya. Sebagai personal ya ikut rebahan aja, jangan keluar-keluar. Di rumah saja. Ya. Ya artinya gini, pemerintah kan udah mengeluarkan, ya walaupun terlepas pro dan kontra ya, kita nggak ikut-ikut politik lah ya katanya walaupun begitu-begitu. Tapi artinya gini, ketika pemerintah bilang bahwa PSBB, ya kita sebagai anggota Mapala ya ikuti. Ketika kampus bilang ditutup ya ikuti. Itu termasuk peran di masa sekarang. Peran untuk tidak membantu menyebarkan ini virus gitu. Kalau mau lebih nambah lagi perannya ya bantu. Ya agak minimal nih ya, selain rebahan, stop share yang nggak pasti lah. Yang mencemaskan ya, Dek? Yang mencemaskan. Aku beberapa minggu ini agak dongkol setiap bangun pagi itu baca hal-hal yang aneh, dan itu orang-orang di lingkaran, artinya orang-orang yang dikenal gitu yang share ini. Gitu. Aku kebetulan sekarang juga bekerja di Kemdikbud nih, jadi IM, jadi Information Manajemennya di Sekretariat Nasional Sekolah Aman Bencana. Jadi sedikit banyak aku tahu perkembangan kebijakan tentang pendidikan sekarang. Nah, ketika ada teman-temanku, termasuk seniorku yang share, yang sekolah akan masuk segera, sekolah duluan masuknya, loh ini siapa yang bilang? Nah, itu sebenarnya dia udah, perannya itu udah peran yang negatif, karena dia yang nggak benar dia share ya kan, itu menimbulkan belum pasti ya, yang belum pasti ya. Yang belum pasti. Jadi ikutlah rebahan, artinya di rumah aja ya. Siap. Kemudian peran yang lain, stop share yang nggak pasti. Kalau mau naik lagi, ya sebagai yang mengedukasi masyarakat, gitu. Kalau mau agak repot sedikit, bisalah peran menghimpun bantuan, mengedukasi. Seperti sekarang kan juga termasuk peran ya. Jadi peran mengedukasi anggota, advokasi ke kampus misalnya, kalau ada yang hal-hal strategis yang bisa diambil, nah itu termasuk peran. Aku kan udah pernah bilang nih ke teman-teman pengurus, ayo dong mumpung ini libur, belajar nulis belajar bikin apa, konten-konten yang bisa mengedukasi orang gitu. Toh kuliah juga agak longgar kan sekarang. Artinya peran apapun itu kita bisa jalankan, dan sekarang menurutku sih dengan adanya teknologi ini kan sangat dipermudah sebenarnya kan. Ya, betul. Artinya gini, Dek, kalau menurutku. Jadi kalau secara personal ada keterbatasan ataupun ada kekurangan, artinya secara organisasi masih bisa untuk memerankan itu semua gitu loh. Karena secara organisasi kan mungkin yang nangkep kan nggak cuma 1-2 kan akhirnya kebijakan organisasi. Jadi misalkan ada merespon dengan keadaan seperti ini, organisasi Mapala punya andil seperti ini. Salah satunya misalkan ya edukasi seperti ini, misalkan edukasi, terus kemudian dipublish mungkin ke ke Instagram. Ya, setidaknya akhirnya anggota yang tadinya
kesadarannya masih kecil, tertular dengan teman-teman yang diskusi di sini. Oh iya ya, benar juga sih emang itu. Kenapa saya masih nggak rebahan? Mungkin kan satu hal kecil itu kan. Ya, terima kasih Bu Nadi. Ternyata masih ada yang bisa dilakukan kayak gitu. Kupikir cuma di rumah aja itu bukan hal yang anggapannya peran mapala kayak gitu, kayak bukan gitu. Tadi ternyata ini bisa jadi peran mapala ya, mungkin secara personal gitu ya. Bisa melakukan kegiatan bisa melakukan peran-peran tersebut kayak gitu. Iya, begitu materi berkaitan dengan peran mapala dalam penanggulangan bencana. Mas Fikri mau ngomong tuh. Mas Fikri. Fikri mau ngomong itu loh. Dari tadi rokoknya disumpelin. Kayaknya menahan menahan omongan dengan rokok itu loh dari tadi. Sekarang ngomong, Fik. Hilang. Ngumpet. Mungkin karena monggo mungkin Mas Fikri bisa menyampaikan pendapatnya karena mengingat udah jam 10:30 ya, mohon maaf. Oh iya. Teman-teman berkaitan dengan materi ini mungkin akan segera dicukupkan kalau misal ya. Jane ini Kenci yang ngantuk ini. Oh, ada Mas Edit baru tuh loh, ada Mas Edit. Kamu nggak menghargai Mas Edit kamu, Ci. Habis baru masuk, kamu mau putus, Ci. Habis kamu. Habis kamu, Kenci, habis kamu. Mas Edit nggak dikasih kesempatan. Aku lupa habis apa namanya, ada acara di masjid tadi. Widih. Begitu nggih. Nggih Mas Mbak, sepertinya untuk materi penanggulangan bencana ini dicukupkan seperti itu. Pripun Mas Mbak? Nggih, sebentar. Mau nanya. Sebentar. Oh, Fikri tuh mau nanya tuh. Dari tadi mulutnya disumpel rokok sih, makanya. Ayo. Terakhir mungkin Niki dari Mas Fikri terakhir nih, Mas. Siap. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam, Mas. Waalaikumsalam. Langsung aja ya. Tadi kan sepertinya sudah menjurus nih ke satu titik. Sekedar informasi aja deh. Mungkin ketika terjadi sebuah bencana, ya dengan apapun itu bahasanya, kekuatan kita seperti apa, ketika kita berangkat ke suatu wilayah itu, kita harus kemana? Ketika hal-hal yang tadi seperti Mas Betty bilang gitu loh. Ataukah ke BPBD kah? Atau ke Sarda? Atau kemana gitu loh. Dan apakah di sebuah wilayah yang terjadi bencana itu, di situ comment centernya itu siapa gitu loh. Karena contoh lah kayak misalnya COVID, kebetulan saya kan sekarang di Bengkulu nih. Itu berbagai macam proposal itu masuk. Ada yang mengatasnamakan BPBD, ada yang mengatasnamakan Dinkes, ada yang mengatasnamakan ya Polda, terus ya berbagai macam instansi lah. Nah, maksudnya itu ada nggak sih sumbernya itu kemana gitu loh. Bahkan dia yang sudah memetakan bahwa misalnya di titik ini kebutuhannya sekian, di titik ini kebutuhannya ini gitu. Jadi biar mengerucut gitu, nggak tumpang tindih, gitu deh. Oke. Ya, kalau aku sebenarnya nggak begitu ahli di bidang respon darurat ya, karena memang sangat kompleks dan beberapa kali aku ikut respon darurat sih aku menyatakan aku nggak mau ikut lagi lah gitu, karena tekanannya sangat berat. Tapi gini, ketika terjadi kondisi darurat dan kita datang ke sana, tapi seperti yang dibilang Mas Betty tadi, sebelum kita datang sana kita perlu kayak mengumpulkan informasi dulu.
sebelum kita berangkat. Jadi mengumpulkan informasi terkait bagaimana kondisi di sana, termasuk statusnya apa sekarang kejadian itu. Kalau statusnya bencana daerah, kabupaten ataupun provinsi, itu yang pegang di sana sih masih BPBD setempat, BPBD kabupaten atau BPBD provinsi. Terkecuali kalau kayak di Palu kemarin itu memang sangat chaos sehingga BNPB buka posko di sana. Tetapi BNPB ada di sana itu lebih pada mendampingi BPBD provinsi. Jadi bukan BNPB-nya yang mengomandoi. Nah, jadi ketika Mapala datang ke satu tempat, memang sebaiknya laporlah ke BPBD setempat atau cari info apakah ada pos. Kalau kayak di Palu kemarin itu akhirnya posnya ada di Kodim. Nah itu harus lapor ke sana. Kenapa? Supaya yang pertama kita tercatat, yang kedua kita bisa koordinasi, mengetahui gap-nya ada di mana, kemudian apa yang dibutuhkan. Jadi seringkali kan kita datang aja, kemudian kemana kaki melangkah kita pergi, sehingga akhirnya seolah-olah kesannya tenaga kita ini nggak lagi dibutuhkan gitu. Padahal ya karena nggak ada koordinasi tadi, sehingga kita nggak tahu mana sebenarnya yang masih perlu. Kalau kemarin ketika adik-adik datang ke sana, aku memang sarankan kalian lapor. Karena resikonya besar kalau nggak lapor. Belum lagi resiko-resiko kejahatan pasca bencana itu kan tinggi kalau habis bencana ya, ketika respon darurat. Orang hilang, kena begal, dan segala macam gitu. Jadi laporlah ke BPBD setempat atau ke pos respon setempat. Jadi itu akan sangat tergantung bencananya ya, Pik ya. Terus kalau nanggapin proposal tadi, ini aku kok jadi lucu ya. Itu mereka masukin proposal kemana ya? Si BPBD dan teman-temannya itu. Enggak, kebetulan kan untuk COVID ini, BUMN itu kan bentuk satgas tuh. Ah, oke. Isinya kan para perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, kebetulan di Provinsi Bengkulu ini. Hilang suaranya. Lagi udut, Dek. Suaranya hilang. Ini, ya jadi dengan seperti ini banyak proposal yang masuk gitu loh. Sedangkan kita kan kalau dari Bet, udah ngerokok sih, Bet. Di surat edis. Kan gitu. Ya. Nggak jelas. Putus, Pik. Putus. Tapi gini deh. Tapi gini deh. Walaupun aku nggak jelas tadi apa pertanyaanmu karena putus-putus ya, tapi gini. BPBD itu kan dia punya wewenang untuk merintah sebenarnya. Karena dia punya peran sebagai komando pelaksana dan apa satu lagi ya? Koordinasi kalau nggak salah. Jadi dia sebenarnya punya wewenang untuk memerintahkan sektor usaha, memerintahkan dinas-dinas lain. Karena kepalanya kan itu bupati atau sekda ya. Aku nggak begitu ini. Gitu. Jadi agak lucu sih menurutku kok dia mengajukan proposal, tapi ya mungkin kasusnya beda ya. Itu sih, Pik. Kalau BPBD-nya tidak, tapi ada beberapa instansi yang masuk lah. Ya intinya ya sebenarnya sama kayak misalnya kebutuhan alat-alat medis gitu loh. Kan terkesan sepertinya tidak satu pintu. Gitu. Ya. Yes, itu harusnya di bawah koordinasi BPBD, Pik. Hanya ya gimana ya mau bilang ya, memang lagi-lagi keterbatasan kapasitas. Kalau di kebencanaan ini bahkan ada nyinyir-nyinyiran bahwa orang BPBD itu adalah PNS buangan gitu yang kapasitasnya agak-agak gimana.
Ya terlepas dari itu, pokoknya intinya begini ya. Ketika terjadi sebuah bencana, itu seharusnya comment centernya itu ada di BPBD. Yes. Sebagai kaki tangannya BNPB pusat kan? Yes. Ya, berarti ya harus sebaiknya memang keluar masuk informasi atau apapun itu harus dari BPBD ya. Yes. Jadi BPBD dia kan biasanya akan mengumpulkan pihak-pihak kan. Jadi sebelum kejadian BPBD itu punya yang namanya rencana kontingensi. Jadi dia rencana perkiraan, dia sudah memprediksi sebenarnya, dia sudah buat skenario-skenario. Dia kemudian mengundanglah pihak-pihak yang berkepentingan itu, pemerintah termasuk lembaga usaha, masyarakat, kampus, untuk memetakan potensi. Oke, lembaganya Fikri punya apa, lembaganya Mas Pakel punya apa, Sinam punya apa, itu semua sudah dipetakan dan sudah tercatat di namanya rencana kontingensi itu. Nah, ketika kemudian kejadian, rencana kontingensi itu diaktifkan menjadi rencana operasi. Nah, jadi kemudian aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu mengacu pada rencana operasi itu. Nah, masalahnya adalah COVID ini kan baru di kita ya. Bukan COVID, tapi misalnya wabah penyakit yang besar yang sampai begini kan baru ini. Jangankan wabah penyakit, bahkan banyak daerah yang masih belum punya rencana kontingensi gempa. Padahal se-Indonesia ini ya gempa itu udah kayak nasi ya, ada di mana-mana gitu. Jadi bisa jadi mereka nggak siap, sehingga ya tadi carut marut. Tadi Mas siapa yang bilangnya bahwa ketika respon darurat ini data itu jadi satu tantangan yang berat gitu, sehingga ya itu ya yang begitulah kondisinya kita. Oke. Oke, begitu Mas Fikri. Ya. Seperti yang disampaikan Mbak Nati. Oh, dia pindah kemana? Dia mau pindah ke teras. Untuk materi peran Mapala dalam penanggulangan bencana, saya rasa cukup begitu, Mas Mbak. Mungkin bisa saya sampaikan sedikit mengenai poin-poin yang disampaikan tadi, bahwasannya Mapala ini bisa sebenarnya ambil peran dalam 3 siklus tadi, yaitu terus pra bencana, kemudian tanggap bencana pas bencananya itu, kemudian pasca bencana. Nah, gimana Mapala bisa berperan itu sebenarnya Nah, peran ini sendiri sebenarnya bisa dirubah dengan merubah pola pikir, yaitu dengan pengurangan resiko bencana itu yang selama ini kita masih bermain peran dalam tanggap daruratnya seperti itu. Nah, untuk bisa berperan dalam Putus. Halo, Ci. Yaudah, Ci. Ketangkap, Dek. Ya, mute tuh. Oh, ini sendiri. Ya ampun. Ya, mohon maaf ya, Mas Mbak. Ya itu untuk berperan dalam penanggulangan bencana ini ya kita harus meningkatkan kapasitas diri dan organisasi, yaitu Mapala UPN kayak gitu. Karena niat aja nggak cukup istilahnya kayak gitu ya Mbak Nadi, bahwa kapasitas hilang. Mute lagi. Aku akses sama